bersyukur sekali karena hari ini kita kembali beribadah bersama-sama. Teman-teman, meskipun ibadah dari rumah masing-masing, kiranya kita tetap menghargai ibadah kita kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu terlebih dahulu. Amin. Teman-teman, terkadang kita merasa tak mampu melewati setiap hal dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Tetapi sesungguhnya Tuhan Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita. Mungkin kita saja yang tidak peka dengan pertolongannya. Lagu pujian yang akan kita nyanyikan menguatkan kita bahwa sesungguhnya Allah selalu menolong kita. Mari bersama teman-teman kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian Setia Menolong. Tuhan
kasih pada malam hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai firman-Mu, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami, dan kiranya apapun yang kami dengar dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sambil mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari menyanyikan pujian waktu Tuhan. Ya, selamat malam teman-teman remaja yang ada di rumah. Kita bersyukur kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan teman-teman pada hari ini. Yang menjadi tema kita pada hari ini yaitu ragu-ragu. Teman-teman yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-23. 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-23. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-23. Nah, teman-teman yang terkasih, di dalam kehidupan kita ini teman-teman pasti kita diperhadapkan dengan berbagai keputusan-keputusan di dalam kita menjalani kehidupan. Di dalam menjalani hidup teman-teman senantiasa kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan di dalam hidup ini. Apa keputusan yang kita ambil di dalam ketika diperhadapkan dengan satu situasi mungkin.
Teman-teman yang terkasih, ada sebuah film yang menceritakan tentang seorang anak remaja yang dibentuk dari kecil sampai dia besar. Dia ada di tengah-tengah keluarga yang sangat baik. Bahkan dari kecil pun dia sudah mengenal Tuhan Yesus dan nilai-nilai kehidupan pun nilai-nilai kehidupan kekristenan diajarkan dari dia sejak masih kecil. Nah, permasalahan mulai teman-teman ketika dia masuk di salah satu SMA yang terbaik, tetapi masalahnya dia berteman dengan geng yang bisa dibilang sangat nakal dan juga terkenal di sekolahnya itu suka membuli temannya. Kemudian kalau misalnya mereka selesai dari sekolah, maka mereka teman-teman akan ketemu dengan mafia gitu ya. Bayangkan teman-teman anak remaja yang dari rumah sudah dibentuk dengan baik oleh orang tuanya, tetapi ketika dia masuk ke sekolah, lalu dia bertemu dengan teman-temannya dan beberapa temannya itu mempengaruhinya dengan nilai-nilai yang tidak baik tentunya teman-teman. Tetapi yang terjadi teman-teman ketika dia diperhadapkan dengan pilihan itu, ketika dia berteman, lalu kemudian ada pilihan-pilihan, apakah dia akan lanjut bersama-sama dengan teman-temannya ini sementara nilai-nilai hidup yang mereka pegang tidaklah benar. Teman-teman dia tahu bahwa pilihan-pilihan yang ia ambil sebenarnya bisa pilihan-pilihan yang benar ketika dia memberikan keputusan. Ketika teman-temannya itu mengajak dia untuk bersama-sama membuli beberapa temannya di kelas itu, sebenarnya dia tahu bahwa pilihan yang dia buat ketika dia bareng juga, itu sebenarnya pilihan yang salah. Tetapi teman-teman ketika dia diperhadapkan dengan teman-teman satu gengnya, bayangkan mereka itu adalah teman gitu ya, dan ketika temannya mengatakan yuk, dia mulai. Dia tidak bisa memberikan pilihan yang terbaik ketika dia diperhadapkan dengan situasi itu. Dia diperhadapkan dengan temannya yang tidak benar gitu ya. Lalu dengan juga pergaulan hidup yang buruk. Teman-teman yang terkasih, pasti teman-teman kita ini tahu gitu ya, bahwa kita mempunyai pilihan sebenarnya yang benar dan juga pilihan yang tidak benar ketika kita diperhadapkan di dalam situasi. Tetapi teman-teman terkadang pengaruh dari lingkungan seperti anak remaja yang saya ceritakan tadi, yang diangkat di dalam sebuah film, tentu saja teman-teman itu juga sering sekali kita alami di dalam hidup ini. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi, maka sesungguhnya Tuhan memberikan kita hikmat teman-teman untuk mengambil keputusan apa di tengah-tengah situasi itu. Lalu teman-teman berbicara lagi tentang anak remaja tadi, kisah itu mengangkat tentang dia yang berjuang di umur-umurnya yang bisa dibilang sudah mau dewasa ya teman-teman ya. Kita sebagai anak-anak remaja ini kan sebenarnya bukan anak-anak lagi ya. Kita punya kesempatan-kesempatan dan kita tahu apa yang baik ketika kita memberikan keputusan-keputusan. Nah di dalam film itu teman-teman diangkat sebuah kisah anak remaja ini yang kemudian berjuang, dia memberikan pilihan-pilihan yang benar, bagaimana dia mengambil pilihan yang benar di dalam hidupnya. Film itu berkisah tentang kisah itu, yang kemudian teman-teman dia berjuang, memang dia tidak mudah mengambil pilihan-pilihan yang tepat, yang benar, dan dia berhasil pada akhirnya membawa teman-temannya itu untuk melakukan pilihan-pilihan yang terbaik di akhir film tersebut. Teman-teman yang terkasih, kita sering kali teman-teman ketika diperhadapkan dengan situasi yang mungkin sulit, situasi yang tidak mudah kita mengambil keputusan, maka sering sekali teman-teman kita mengambil juga mungkin keputusan-keputusan yang tidak baik. Atau kita ragu mengambil keputusan yang benar dan kita malah memberikan keputusan yang tidak benar. Teman-teman yang terkasih, misalnya teman-teman, ketika kita berteman gitu ya, lalu ada teman kita yang mengajak kita untuk merokok, ikut gak tidak kita ketika kita diperhadapkan dengan pertemanan yang seperti itu? Patuh atau tidak teman-teman ketika kita dilarang oleh orang tua supaya kita fokus belajar dulu. Jangan pacaran dulu sebelum selesai SMA gitu ya.
Patuh nggak kita terhadap hal itu? Ikut-ikutan nggak kita kepada tren yang sekarang mungkin tren yang diikuti oleh teman-teman kita juga gitu ya. Teman-teman yang terkasih, seringkali kita tahu, di kepala kita itu tahu bahwa kita mempunyai pilihan yang benar. Kita juga tahu pilihan yang salah. Tetapi kadang-kadang situasi, mungkin juga pertemanan seperti yang dialami anak remaja tadi, dia akhirnya bingung dan ragu kepada keputusan yang dia berikan. Seringkali orang lain teman-teman menguasai kita di dalam memberikan keputusan. Sering sekali kesenangan kita juga teman-teman mempengaruhi ketika kita memberikan pilihan yang tepat, pilihan yang benar atau tidak. Teman-teman yang terkasih, setiap kita ini memiliki hikmat, memiliki memang kebebasan. Kita memiliki kebebasan untuk teman-teman menentukan sikap kita sendiri. Nah, tetapi teman-teman, biarpun kita memiliki kebebasan di dalamnya teman-teman untuk memberikan pilihan. Mungkin ketika kita berbeda pendapat dengan orang tua kita, wali kita, pemimpin kita, siapapun teman-teman, mungkin orang yang lebih dewasa dari kita memang berhak menentukan pilihan kita. Tetapi kembali lagi teman-teman, apakah pilihan-pilihan kita itu pilihan yang tepat atau justru teman-teman pilihan yang salah yang kita ambil? Teman-teman yang terkasih, kita belajar bersama-sama pada hari ini dari Rasul Paulus yang memberikan kepada kita prinsip-prinsip untuk menentukan pilihan kita, menentukan apa langkah-langkah yang kita ambil ketika kita memberikan keputusan teman-teman. Di dalam 1 Korintus teman-teman 10 ayatnya yang ke-23 firman Tuhan berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah teman-teman yang terkasih, ketika mungkin kita berbeda pendapat gitu ya dengan orang gitu ya, dengan orang tua kita, ataupun teman kita, ataupun siapapun teman-teman ya. Pasti alasan kita beberapa kali kita mengatakan, ini pilihan saya. Saya punya kebebasan gitu ya, kita membangun argumen juga. Tetapi teman-teman sekali lagi dikatakan kepada kita bahwa tidak selalu apa yang diperbolehkan itu benar dan bukan berarti segala sesuatu yang diperbolehkan itu benar. Tetapi dikatakan bukan juga segala sesuatu teman-teman ketika kita mengatakan boleh kok saya bisa mengambil pilihan ini, saya udah besar. Sepertinya baik-baik aja ketika hal ini aku mengambil jalan ini gitu. Tapi teman-teman dikatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kita belajar hari ini teman-teman dari jemaat di Korintus. Orang-orang Kristen pada saat itu di Korintus teman-teman mempunyai perbedaan pendapat pada saat itu. Yang terjadi di jemaat Korintus pada waktu itu teman-teman tentang perihal makan daging bekas persembahan berhala. Orang-orang Kristen di kota Korintus ini teman-teman hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak percaya. Mereka menyembah dewa. Jadi setelah orang-orang itu mempersembahkan persembahan kepada dewa, maka seringkali juga teman-teman bekas daging yang dipersembahkan itu kemudian bisa saja diperjualbelikan di pasar. Dan sekelompok orang timbul pada akhirnya perbedaan pendapat teman-teman ya. Jadi ketika orang Kristen pada waktu itu di Korintus hendak membeli daging gitu ya di pasar gitu ya, yang tersedia di pasar, kadang-kadang ada juga daging bekas yang dipersembahkan kepada dewa itu. Lalu ada juga orang-orang Kristen yang wanti-wanti nih ya, mereka was-was gitu ya, mereka menanyakan bahwa apakah daging ini daging bekas dari yang dipersembahkan kepada dewa gitu ya. Gitu teman-teman ya. Nah terjadi pada akhirnya teman-teman seperti perbedaan pendapat. Timbul perbedaan pendapat, timbul perbedaan pendapat di kalangan umat Kristen pada waktu itu mengenai boleh atau tidak makan daging bekas persembahan itu. Khususnya teman-teman jika mereka diundang di pesta ataupun di rumah orang yang belum percaya kepada Allah. Nah sekelompok orang berpendapat bahwa tidak boleh makan daging itu.
Karena teman-teman pendapat ini memang berlatar belakang bahwa kepercayaan terhadap perintah ini berlatar belakang dari hukum Taurat sendiri ya teman-teman ya. Kepercayaan kepada perintah pada dalam hukum Taurat untuk menjauhi penyembahan berhala. Ikut makan daging itu berarti juga ikut menyembah berhala teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman ada kelompok Kristen juga yang berbeda pendapat mengatakan bahwa boleh makan daging bekas dari persembahan kepada berhala itu. Itu daging biasa kok. Tidak dapat memengaruhi seseorang untuk ikut juga pada akhirnya menyembah berhala. Daging itu ya tetap daging biasa gitu. Ada orang yang akhirnya berbeda pendapat di tengah-tengah orang Kristen. Itu yang ditemui oleh Rasul Paulus. Nah ketika Rasul Paulus teman-teman menemui adanya perbedaan pendapat di tengah-tengah orang Kristen itu, dia menanggapi perselisihan yang ada pada waktu itu. Paulus meluruskan bahwa orang Kristen memang tidak lagi diperbudak oleh dosa. Ketika Rasul Paulus teman-teman diperhadapkan dengan situasi itu, maka dia mengatakan bahwa menanggapi perselisihan itu dia mengatakan dan juga meluruskan pandangan orang-orang Kristen bahwa memang tidak lagi kita ini diperbudak oleh dosa. Tidak juga oleh aturan-aturan keagamaan. Namun kebebasan itu bukan asal bebas, melainkan ada prinsip-prinsip hidup yang tetap harus diperhatikan. Nah, kita melihat ya teman-teman, prinsip-prinsip yang diberikan oleh Rasul Paulus ketika dia meluruskan perbedaan pendapat di tengah-tengah jemaat Kristen di Korintus pada saat itu. Yang pertama teman-teman, prinsip kegunaan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 23 teman-teman, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Menanggapi hal itu teman-teman, Rasul Paulus mengatakan orang Kristen harus mempertimbangkan segala hal yang dilakukannya, apakah itu berguna atau tidak. Jadi teman-teman kita ingat prinsip berguna. Orang Kristen harus mempertimbangkan segala hal yang dilakukannya, apakah berguna atau tidak. Jika tidak, tentu sia-sia saja untuk dilakukan. Kemudian teman-teman dia mengatakan prinsip yang kedua yaitu prinsip membangun iman teman-teman. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa orang Kristen harus sekali mempertimbangkan apakah yang dilakukan itu teman-teman membangun iman. Atau teman-teman malah membuat iman kita mengalami kemunduran. Ketika teman-teman kita diperhadapkan dengan situasi mungkin yang sulit. Kita sudah tahu nih teman-teman bahwa itu tidak benar gitu ya. Kalau saya mengambil keputusan itu, sesungguhnya itu bukan keputusan yang benar. Ketika saya mengikut teman-teman saya yang seperti ini, harusnya saya tidak seperti itu. Tetapi seringkali kita membangun berbagai alasan ya teman-teman ya. Boleh kok, itu sepertinya boleh juga. Karena kan saya punya kebebasan. Itu gak melanggar-melanggar banget kok. Seringkali ya teman-temannya kita memberikan excuse kepada diri kita sendiri. Atau kita membangun berbagai alasan untuk membenarkan pilihan-pilihan kita. Tetapi ketika Rasul Paulus menghadapi situasi jemaat Korintus pada waktu itu teman-teman. Ketika mereka bingung keputusan apa yang terbaik. Apakah boleh gak sih kita makan daging bekas dari persembahan berhala? Ada yang mengatakan boleh. Ada juga yang mengatakan, ya sebenarnya itu gak boleh. Sesuai hukum Taurat, itu dilarang. Dan kita ini orang percaya. Rasul Paulus mengingatkan teman-teman jangan-jangan sebenarnya orang-orang jemaat Kristen pada waktu itu teman-teman membangun berbagai alasan. Mereka tahu apa yang benar, tetapi mereka juga masih membangun berbagai alasan. Tanpa memikirkan ketika melakukan hal seperti itu, ketika memilih melakukan hal seperti ini, mereka tidak tahu apa dampaknya. Sehingga Rasul Paulus menasihati mereka teman-teman. Ketika kita melakukan segala sesuatu, baiknya kita memikirkan terlebih dahulu. Kita memikirkan apa dampak dari apa dampak ketika pilihan ini saya ambil, apa dampak ketika pilihan ini juga saya ambil. Prinsip kegunaan. Berguna nggak teman-teman ketika kita
diajak oleh teman-teman kita yang jelas-jelas kita sudah tahu bahwa itu akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang salah. Membangun nggak teman-teman? Kita membangun iman kita nggak teman-teman? Ketika kita misalnya diajak oleh teman kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Padahal kita udah tahu teman-teman ya, kalau misalnya saya ikut dengan teman yang seperti ini, maka saya tahu akhirnya bagaimana. Bahkan mungkin teman-teman ketika orang tua kita misalnya menegur kita, mengarahkan kita kepada jalan yang benar gitu ya. Terkadang kita melawan ya teman-teman ya. Terkadang kita membangun argumen gitu ya. Teman-teman yang terkasih, Rasul Paulus mengatakan baiknya teman-teman ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi di dalam hidup kita ini, di dalam menjalani hidup sebagai remaja Kristen, teman-teman mari kita melihat apakah hal itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apakah itu berguna? Apakah itu membangun iman saya? Kemudian teman-teman Rasul Paulus kemudian mengatakan bahwa ketika kita mengambil keputusan, kita juga melihat prinsip kebersamaan. Prinsip kebersamaan. Teman-teman yang terkasih, ketika Rasul Paulus diperhadapkan dengan orang-orang jemaat Kristen di Korintus yang pada saat itu mengalami perbedaan pendapat pada saat itu, lalu dia mengatakan bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan bukan hanya berdasarkan boleh atau tidak, tetapi juga teman-teman adalah prinsip kebersamaan. Yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan prinsip kebersamaan. Janganlah seorang melakukan segala sesuatu berdasarkan niat untuk menguntungkan diri sendiri, tanpa peduli bagaimana dengan orang lain. Seperti halnya teman-teman dengan jemaat Kristen di Korintus pada waktu itu. Dikatakan bahwa sebenarnya boleh saja. Itu tidak mempengaruhi kemudian daging itu akan membawa, ketika kita memakan daging bekas dari persembahan berhala itu, maka langsung membawa kita juga menyembah berhala. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa bukan berdasarkan boleh atau tidak boleh. Tetapi teman-teman, apa respon orang-orang yang masih belum mengenal Kristus, tetapi mereka melihat bahwa orang Kristen ikut-ikutan, nah itu akan menjadikan hal itu batu sandungan kepada orang lain. Mungkin orang Kristen pada waktu itu juga memikirkan bahwa ya kita sudah tahu kebenaran. Ya gak apa-apalah kalau kita makan daging, misalnya tinggal daging yang ada itu adalah daging bekas persembahan berhala gitu ya. Jangan-jangan jemaat Kristen di Korintus pada waktu itu sebenarnya sedang membangun alasan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan teman-teman bukan hanya berdasarkan boleh atau tidak boleh, tetapi berdasarkan prinsip kegunaannya, membangun iman tidak, dan prinsip kebersamaan. Pasti ketika orang Kristen melakukan hal itu, orang yang masih belum percaya kemudian melihat orang Kristen melakukan hal itu, tentunya teman-teman mereka yang tidak punya pemahaman, tidak punya pemahaman bahwa orang Kristen itu sudah dibebaskan gitu ya. Nah itu kan hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah benar-benar gitu ya, belajar tentang firman Tuhan. Dan jangan-jangan sebenarnya itu sebagai alasan juga bagi yang melakukannya. Sehingga Rasul Paulus menegaskan kepada mereka, lihatlah bagaimana respon orang lain. Memang itu tidak mempengaruhi, tetapi lihat respon orang lain. Teman-teman sering kali di dalam kita menjalani hidup sebagai orang percaya, kita melakukan hal-hal yang mungkin kita melakukan hal-hal yang kita tidak memikirkan bagaimana ya respon orang lain. Ini nggak salah. Tapi kita tidak memikirkan bahwa bagaimana ya dengan respon orang lain ketika orang lain itu melihat saya seperti ini. Akhirnya teman-teman kita menjadi batu sandungan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini teman-teman. Dia mengatakan bahwa harus berdasarkan prinsip kebersamaan. Janganlah seseorang melakukan sesuatu berdasarkan niat untuk menguntungkan diri sendiri, tanpa peduli bagaimana dengan orang lain. Teman-teman yang terkasih, bukankah kehidupan kita sebagai orang percaya juga sering sekali tidak menjadi berkat? Karena kita bertindak segala sesuatu tanpa memikirkan bagaimana ya kalau orang lain melihat saya seperti ini.
Meskipun mungkin kita mengatakan bahwa keputusan saya ini adalah keputusan yang benar, tetapi keputusan yang kita anggap bagi diri kita sendiri itu benar, belum tentu orang lain menyetujuinya. Akhirnya teman-teman mungkin keputusan itu benar, tetapi pada akhirnya juga kita menjadi batu sandungan kepada orang lain. Rasul Paulus katakan itu bukan pilihan yang benar, itu bukan langkah yang benar. Teman-teman yang terkasih, Rasul Paulus mengatakan, baiklah ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita juga memegang prinsip kebersamaan, teman-teman. Sebab bisa terjadi, teman-teman, diri sendiri kita diuntungkan, tetapi orang lain, teman-teman, dirugikan. Paulus memberikan contoh bahwa ia pun berusaha untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan orang lain, bukan, teman-teman, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Seperti misalnya dia memperoleh nama yang besar atau untuk memperoleh kehormatan untuk dirinya sendiri. Melainkan teman-teman, dia melakukan segala sesuatu untuk orang lain bisa diselamatkan. Di dalam pelayanannya, dia menggunakan prinsip yang seperti ini. Agar orang lain itu beroleh keselamatan, mendengar Injil keselamatan itu. Kemudian teman-teman yang terakhir, yang keempat teman-teman, dalam mengambil pilihan, kita diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus mempunyai prinsip memuliakan Allah. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ketika kita diperhadapkan dengan satu situasi misalnya teman-teman, lalu kita ragu-ragu gitu ya, apa ya keputusan yang saya ambil dalam hal ini gitu ya teman-teman ya. Teman-teman pikirkan apakah itu memuliakan Allah? Ketika kita mungkin ikut-ikutan kepada teman-teman kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Bahkan kita sudah jelas-jelas tahu teman-teman itu tidak benar, itu tidak tepat gitu ya. Apakah itu memuliakan Allah teman-teman? Ataupun teman-teman ketika teman-teman mengatakan bahwa ya boleh sih sebenarnya melakukan hal ini. Boleh menurut kita teman-teman ya. Tapi apakah yang kita lakukan itu teman-teman pada akhirnya memuliakan Allah? Rasul Paulus mengatakan prinsip ini teman-teman. Di dalam kita mengambil keputusan, mengambil sikap, menentukan sikap kita, kita harus mempunyai prinsip apakah ini memuliakan Allah. Jika orang Kristen melakukan segala sesuatu, dasar dari tindakannya seharusnya adalah kesadaran untuk memuliakan nama Allah. Oleh karena itu teman-teman, perilaku orang Kristen harus dijaga agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Teman-teman yang terkasih, mungkin ketika kita mengambil keputusan, ketika kita mungkin bingung, ragu menentukan sikap, ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi mungkin teman-teman, biarlah kita memegang prinsip yang diberikan oleh Rasul Paulus ini. Prinsip kegunaan teman-teman, kemudian prinsip membangun iman, kemudian prinsip kebersamaan, kemudian teman-teman prinsip memuliakan Allah. Biarlah hal ini teman-teman menjadi prinsip kita di dalam menentukan sikap, mengambil keputusan. Teman-teman yang terkasih, biarlah keputusan-keputusan kita pun adalah keputusan-keputusan yang benar. Mungkin seringkali kita tahu bahwa kita tahu apa yang akan kita ambil ketika kita diperhadapkan dengan satu situasi. Tapi biarlah kita terus berjuang teman-teman, memberikan keputusan yang benar, yang tepat ketika kita diperhadapkan di dalam suatu situasi. Biarlah kita sebagai remaja Kristen berpegang pada prinsip-prinsip Kristiani agar dapat menentukan sikap yang tepat dan benar sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Firman Tuhan pada hari ini teman-teman memperingatkan kita agar tidak menyalahgunakan kebebasan yang kita miliki. Apalagi teman-teman, sering sekali kita sebagai orang percaya mengatakan bahwa saya sudah diselamatkan. Seringkali kita tidak mempergunakan apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan itu. Malah justru mungkin kita tidak menghargai lagi apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kebebasan dari dosa. Justru teman-teman kalau kita sudah tahu bahwa kita sudah dibebaskan oleh Allah, harusnya kita terus menghargai hidup yang telah dianugerahkan ini. Teman-teman yang terkasih, hal yang diperbolehkan belum tentu berguna dan membangun.
Orang Kristen teman-teman jangan sekedar mempertimbangkan apa yang diperbolehkan, tetapi juga yang berguna dan membawa perbaikan hidup kita dari hari ke hari. Teman-teman yang terkasih, kemudian di tengah-tengah mungkin pilihan pada saat ini teman-teman, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, biarlah kita juga mengambil pilihan teman-teman untuk terus beriman kepada Tuhan kita. Bahkan mungkin ketika kita mungkin merasa sulit sekali mempercayai Tuhan di tengah situasi ini. Tapi teman-teman, biarlah Tuhan terus menolong kita untuk terus beriman kepadanya. Biarlah pilihan-pilihan yang kita ambil, keputusan-keputusan yang kita ambil teman-teman, adalah keputusan-keputusan yang benar di hadapan Tuhan dan juga memuliakan Tuhan. Teman-teman yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih dan setia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami belajar tentang bagaimana kami mengambil sikap yang benar ketika kami diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mudah. Bahkan mungkin sulit sekali kami mengambil keputusan yang benar. Timbul keraguan-raguan di dalam hati kami ketika kami menentukan sikap. Apa langkah-langkah yang kami ambil. Tuhan tolong kami agar kami mengambil dan juga dapat memutuskan sikap yang benar dan tepat ketika diperhadapkan di berbagai situasi kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami ketika Engkau melihat di dalam hidup kami ini, sering sekali Tuhan, pilihan-pilihan yang kami ambil mungkin pilihan-pilihan yang tidak baik dan tidak tepat. Hari ini kami diajarkan kembali ya Tuhan, agar kami tidak saja memberikan keputusan berdasarkan boleh atau tidak. Tetapi apakah itu berguna, apakah itu membangun iman kami, apakah itu untuk membangun iman kami, apakah juga kami mempertimbangkan prinsip kebersamaan dan juga memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi remaja Kristen yang mengambil keputusan-keputusan yang benar ketika kami diperhadapkan di dalam situasi yang sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita akan mendengarkan teman-teman sharing pengalaman bersama dengan Tuhan yang disaksikan oleh Guru Injil Marcelina, Guru Injil Selo namanya. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua teman-teman di dalam menjalani hari-hari pada hari-hari ini. Biarlah sharing dari Guru Injil Selo memberkati kita, memberikan semangat kepada kita teman-teman di dalam menjalani hari-hari seperti yang sekarang ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Halo, shalom teman-teman Korem dari GKY Nias. Salam kenal, saya bersyukur sekali karena bisa diberi kesempatan dan waktu untuk sharing perjalanan bersama dengan Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih kepada Cantau Riang yang memberikan kesempatan kepada saya. Dan kiranya saya berharap bahwa sharing yang singkat ini boleh menjadi satu kekuatan bagi teman-teman Korem yang mungkin saat ini bergumul di dalam masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sulit. Sebelum saya sharing, saya rindu sekali untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, dan saya ingin sekali disayang oleh teman-teman dari Korem Nias, sekalipun belum pernah ketemu secara langsung, tapi sekalipun lewat video, tapi saya harap teman-teman bisa mengasihi saya ya. Kata Tuhan Yesus, sebagai satu anggota tubuh kita harus saling mengasihi, dalam Yesus kita bersaudara ya. Oke, terlalu panjang sekali pendahuluan saya. Nah, perkenalkan teman-teman, nama saya Marcelina, Guru Injil Marcelina. Sekarang pelayanan di GKR Telugong. Nah, teman-teman mungkin bertanya, apa itu GKR? Saya taunya GKY. Nah, kalau GKY adalah Gereja Kristus Yesus. Kalau GKR apa? GKR adalah Gereja Kehidupan Rohani. Teman-teman mungkin tahu
bertanya GKR itu di mana? Teman-teman, GKR itu ada di mana-mana kecuali di Nias, belum ada di Nias. Doakan ya supaya di Nias juga ada GKR. GKR ada di mana-mana teman-teman, dan saat ini saya pelayanan khususnya di Jakarta ya. Teman-teman, bersyukur sekali diberi kesempatan untuk sharing. Balik lagi deh, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini santai saja karena saya ingin membagikan sharing ini tidak tegang supaya teman-teman jangan gitu ya, tapi kita bisa santai saja ya teman-teman. Nah teman-teman, dulu saya pernah pelayanan di GKY juga. GKY tahun lalu saya berhenti dari GKY di mana? GKY di Makassar, dan kebetulan teman-teman saya juga pelayanan di teman-teman di koremnya, di komisi remajanya. Jadi teman-teman remaja adalah anak-anak didik saya, anak-anak teman-teman saya lah, teman-teman yang mau bersama-sama bertumbuh mengenal Tuhan. Nah teman-teman, sebagai remaja kita pasti galau sekali dengan keadaan seperti ini. Ya dong, siapa yang tidak galau ya, apalagi pandemi ini sudah setahun lebih melanda Indonesia. Tapi ternyata bukan Indonesia saja ya, tapi juga seluruh dunia dilanda pandemi. Dan kita semua bergumul. Teman-teman kalau bilang, saya bergumul, ini susah sekali. Hey teman-teman, bukan hanya teman-teman saja yang bergumul, tapi seluruh Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia bergumul karena pandemi corona. Jadi jangan sedih, bukan hanya dialami oleh teman-teman, tapi kita semua mengalaminya. Nah di masa-masa sulit seperti ini, pernah nggak sih saya mengalami keadaan yang sangat-sangat menyedihkan gitu ya, atau sangat-sangat berat gitu di dalam masa pandemi ini? Jujur saja teman-teman, saya mengalami masa-masa yang sulit. Saya juga bergumul. Mungkin teman-teman bergumul karena masih sekolah online, ibadah mungkin karena keadaan saya dengar katanya di dunia sudah ada yang terkena COVID, mungkin ibadah juga sudah online, nggak ibadah di gereja lagi. Nggak boleh kemana-mana, harus di rumah saja, harus terus-menerus pakai masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Teman-teman, keadaan ini juga membuat saya jadi bergumul, bukan hanya teman-teman, apalagi saya adalah orang yang suka sekali untuk jalan-jalan ya. Rasanya bete banget di rumah, tapi mau gimana lagi, keadaan membuat kita seperti ini. Nah teman-teman, bukan hanya itu saja ya. Kalau itu saja sih semua orang mengalaminya ya, bukan hanya saya tapi teman-teman juga mengalaminya. Tapi ada hal yang paling berat yang membuat saya juga sangat bergumul. Apa itu? Ketika saya kena corona. Ya teman-teman, saya sebenarnya alumni dari orang yang pernah sakit corona. Mungkin kalau ada gelarnya jadi COD kali ya, atau COV itu ya. Ada gelarnya nih. Nah, teman-teman, itu ketika saya dinyatakan positif COVID, teman-teman, jujur saja itu hal yang paling menakutkan bagi saya. Kenapa? Karena saya sudah mendengar bahwa orang yang kena COVID itu keadaannya begini parah. Dan ada teman saya, anak muda di sini yang saya layani, teman-teman, tahukah bahwa dia kena COVID dan harus rawat di rumah sakit sampai beberapa minggu ya, dan keadaannya drop banget dan kritis. Wah, itu tambah membuat saya makin takut, makin panik. Aduh, gimana ini ya Tuhan, saya masih mau umur panjang, saya masih mau melayani, saya baru menikah, aduh gimana ini? Rasanya pertanyaannya banyak sekali sama Tuhan. Tapi teman-teman, melewati masa-masa sakit karena terjangkit virus corona itu, saya terus belajar untuk berharap kepada Tuhan. Saya terus belajar untuk setia kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tapi terus berserah sama Tuhan. Saya mengalami sakit COVID
teman-teman, bersyukur sekali tidak sampai parah dan harus dirawat rumah sakit. Saya hanya harus isolasi mandiri di sebuah wisma selama 2 minggu. Dan teman-teman tahu, saya pikir setelah 2 minggu saya isolasi, saya kemudian sehat. Dan ketika teman-teman saya keluar dari wisma itu, teman-teman, saya kan harus PCR lagi, harus tes swab lagi. Dan ternyata hasilnya masih, CT-nya itu masih rendah. Artinya saya belum benar-benar pulih. Tapi saya merasa badan saya sudah sehat, tubuh saya sudah sehat, pernafasan, penciuman, pernafasan sama penciuman mirip ya, perasa itu sudah mulai normal kembali. Tapi ternyata ketika dicek, teman-teman, ada CT yang ternyata masih rendah, dan itu dikategorikan sebagai orang yang belum pulih dari COVID. Waduh, saya galau sekali. Aduh Tuhan, gimana ini, rasanya tubuh saya sudah sehat, tapi di dalam ternyata belum sehat. Nah teman-teman, terkadang kita merasa tubuh kita baik, terkadang kita merasa hidup kita baik-baik saja, tapi ternyata di dalamnya ada sakit yang kita alami. Dan itu yang saya alami waktu itu, teman-teman. Dan ketika saya masih dinyatakan COVID, saya bergumul. Saya terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, sembuhkan saya, pulihkan saya. Saya pengen sekali sembuh. Saya ingin sekali pulih dari COVID ini. Dan teman-teman, di dalam prosesnya terus minum obat, terus berdoa, tapi terus pelayanan. Tuhan ternyata baik sekali. Tuhan memberikan saya kekuatan. Tuhan memberikan saya kesehatan. Tuhan menyembuhkan saya. Dan saya terharu sekali bagaimana Tuhan bekerja atas diri saya, mulai dari ketika terserang COVID tapi tidak parah, dan kemudian saya masih setelah isolasi mandiri, badan saya merasa sehat dan saya bisa melayani, dan kemudian pulih total. Wah teman-teman, ini suatu hal yang luar biasa saya rasakan. Saya rasain bebas dari penyakit COVID ini yang saya pernah alami. Nah teman-teman, mungkin keadaan sekarang membuat kita tidak bebas melakukan banyak hal, dan tidak bisa bebas kemana saja, teman-teman. Dan memang itu realita yang harus kita hadapi. Tapi ada realita yang harus kita sadari dan terus kita ingat, bahwa sekalipun keadaan kita belum bebas, ya, kita tidak bisa merasakan kebebasan, tapi kita sudah mengalami kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan apa itu? Kebebasan di dalam keselamatan, teman-teman. Yesus Kristus sudah membebaskan kita dari penghukuman yang kekal, dari kematian yang kekal. Dia membebaskan kita, dan kita merasakan anugerah itu, teman-teman, di dalam Yesus Kristus. Harusnya ini yang kita sadari, harusnya ini yang kita syukuri, teman-teman, ketika kita berada di dalam keadaannya seperti ini. Jadi teman-teman, mungkin saat ini teman-teman bergumul, saat ini teman-teman hati teman-teman susah, tidak apa-apa. Datanglah pada Yesus, berseru padanya, karena di dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia, Dia memberikan kasih-Nya, Dia menyertai hidup kita dan memberikan kita harapan. Dan saya, teman-teman, bersyukur melalui apa yang saya alami, saya semakin mengenal Kristus. Saya menyadari Kristus begitu baik dalam diri saya. Dan teman-teman, kiranya kesaksian yang singkat ini juga menguatkan teman-teman yang ada di Nias. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap terus berelasi dengan Tuhan melalui saat teduh, melalui persekutuan remaja. Dan biarlah teman-teman semakin mengalami pengenalan yang semakin dalam kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Mengakhiri sharing pada hari ini, saya ingin menutupnya dengan sebuah pujian. Yesus, kawan yang sejati. Yesus, kawan kita yang sejati. Ketika dalam pergumulan berat, datang pada Yesus.
Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mari teman-teman, kita datang kepada Tuhan. Jangan berputus asa, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Engkau begitu baik kepada setiap kami. Kau setia di dalam kehidupan kami, di dalam apapun yang kami alami dan rasakan saat ini. Mungkin teman-teman Korem dari GKI Nias merasakan sedih karena keadaan pandemi yang tidak berakhir. Mungkin mereka sedih dengan kehidupan mereka, relasi dengan keluarga, ataupun masa depan mereka. Tuhan, hamba-Mu datang kepadamu berseru berdoa. Biarlah Tuhan Engkau yang menguatkan mereka, menghiburkan hati mereka, dan biarlah ketika mereka merasa sedih, merasa dalam pergumulan yang berat, mereka tidak berputus asa, tetapi mereka berseru kepada Tuhan yang adalah kawan yang sejati. Terima kasih Tuhan, pimpin terus anak-anak-Mu di dalam perjalanan iman mengikut Engkau. Ini doa syukur kami. Kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sharing hari ini. Dan saya berdoa terus supaya teman-teman Korem GKI Nias tetap semangat dan terus setia mengikut Tuhan. Bye-bye, God bless you. Teman-teman, Allah kita senang memberikan belas kasihan yang tidak terduga. Dia mampu menciptakan nikmat di tengah situasi hidup yang keras dan keadaan yang tidak mendukung seperti pandemi yang kita alami sekarang. Keadaan rasanya tidak mendukung. Teman-teman, untuk menemukan dan merasakan tuntunan Allah, kita harus terus dekat dan bersekutu dengan Dia. Bukan hanya ibadah remaja, dalam setiap hari kita juga membangun persekutuan dengan Tuhan. Teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah kita. Dan sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatiku
Teman-teman, kita bersyukur pada hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan sharing dari Guru Injil Selo, kiranya menjadi berkat bagi teman-teman semua di rumah masing-masing. Teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan mungkin di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap teman-teman remaja, apapun yang mereka alami pada hari-hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau terus bersama-sama dengan mereka, terus menguatkan mereka bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan teman-teman remaja dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan mereka, dalam masa-masa ini mereka harus belajar, berjuang di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan yang terus memberikan semangat, memberikan sukacita dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab dari rumah masing-masing. Kami berdoa kepada Tuhan, Engkau memberikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka di dalam masa-masa sekarang ini. Dan ketika mereka harus berjuang, belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan, dan kami kembalikan seluruh ibadah pada hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh kondisi kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian, sampai bertemu kembali di ibadah kita.